Ini ilmu rawa rontek. Tidak ada yang bisa membunuhku jika tubuhku menyentuh tanah. Guntur, ini beneran masuk hutan begini? Tanyaku pada seorang bocah bernama Guntur yang menuntunku masuk ke dalam hutan dengan sebuah obor di tangan. Bener Mas Cahyo, keluarga mereka tinggal di hutan ini, menjauh dari warga sekitar. Jelasnya sambil melanjutkan perjalanan. Saat ini aku sedang berada di sebuah desa yang letaknya di tengah-tengah perbukitan. Hanya setengah hari perjalanan dari tempatku tinggal. Pak Le lah yang menyuruhku untuk kesini. Entah mengapa, akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian goib yang memakan banyak korban, hampir di setiap bagian Pulau Jawa. Bahkan saat ini, Danan sedang ditugaskan Pak Le untuk membantu temannya di salah satu desa di Jawa Timur. Itu rumahnya, Mas. Guntur menunjukkan sebuah rumah yang letaknya di tengah hutan lengkap dengan lahan yang ditanami berbagai macam tumbuhan konsumsi. Sepertinya keluarga ini memang sudah lama hidup jauh dari warga lain. Namun yang menyita perhatianku adalah sebuah jembangan atau guci besar yang diletakkan menggantung di atas pohon. Bu Ningrum, buka Bu. Ini Guntur. Terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah yang segera membukakan pintu untuk kami. Guntur, ayo cepetan masuk. Jangan lama-lama di luar. Ucap Bu Ningrum yang segera mempersilahkan kami masuk. Hehehe, kenalin Bu, ini Mas Cahyo yang mau ngebantu nolongin Ningrum. Guntur memperkenalkanku pada seorang ibu yang tinggal di hutan itu. Arum adalah nama anak SD seumuran Guntur yang saat ini sedang sakit tanpa diketahui penyebabnya. Ini dokter Guntur, kemarin kan sudah, obatnya aja belum habis. Bu Ningrum mencoba menanyakan maksud Guntur. Bukan Bu, Mas Cahyo ini mengerti soal hal-hal yang gaib. Dokter kemarin kan udah nyerah, jelas Guntur. Dukun toh? Tanya Bu Ningrum. Iya, ucap Guntur menjawab pertanyaan ibu itu. Spontan saja aku melemparkan sarungku ke wajah Guntur. Dukun gundulmu? Bukan Bu, saya cuma mengerti saja, tapi bukan dukun. Jawabku membantah. Lah, kan sama aja Thomas. Kok aku dimarahin? Protes ibu itu. Jelas beda Bu, aku gak buka praktek. Jawab Cahyo. Bu Ningrum segera mengantarkan kami ke dalam sebuah kamar kayu yang hanya diterangi dengan lampu Petromax. Di sana terbaring seorang anak wanita dengan luka-luka borok di beberapa bagian tubuhnya. Guntur? Guntur ya? Ucap anak itu yang berusaha menyambut Guntur. Udah, Arum tidur aja. Sekarang aku bawa orang hebat nih. Mudah-mudahan bisa sembuhin kamu ya.
terdengar nada bicara Guntur mencoba menghibur Arum. Aku tersenyum mendengarnya. Cukup senang melihat seorang anak yang masih semangat membantu temannya. Padahal ibunya sendiri sudah kehabisan akal untuk menolongnya. Dek Arum, Mas Cahyo periksa dulu ya. Aku meminta izin pada Arum untuk memeriksa lukanya. Luka-luka Arum sebenarnya tidak terlalu parah. Hanya saja jumlahnya yang banyak di tubuhnya yang membuat kondisi Arum sedikit lemah. Terlihat di belakangku Guntur berbisik-bisik sendiri. Dek Arum, Mas Cahyo periksa dulu ya. Kalau sama Guntur gak pakai dek. Guntur, kesini. Udah kayak manggil demit. Keluhnya. Sambil memonyongkan bibirnya. Aku tersenyum lagi melihat tingkah bocah ini. Guntur, minta tolong ambilin air sebaskom ya. Ucapku dengan nada yang meledek. Buat apa Mas Cahyo? Tanya Guntur sambil menggaruk kepalanya. Loh, buat nyiram mulutmu loh yang maju-maju tadi. Ya buat ngobatin Arum lah. Wes cepetan. Perintahku padanya. Dengan sigap, ia meninggalkan kamar dan tanpa menunggu lama, sebaskom air bersih sudah dibawakan olehnya. Aku mengambil sebotol air pemberian Pak Le yang sudah dibekali dengan mantra penyembuh. Namun, aku tetap mengulanginya sekali lagi, sekedar memastikan khasiatnya. Arum, ini sedikit sakit ya. Tolong ditahan dulu. Arum hanya mengangguk. Segera aku menyiramkan air dari botol itu ke lengan Arum. Perlahan, cairan-cairan hitam mulai keluar dari luka-luka di tubuhnya. Dan terlihat Arum sedikit kesakitan. Mas, itu apa? Tanya Guntur yang tidak sabar. Nanti tak ceritain. Basahin dulu handuk itu, perintahku. Semakin banyak cairan hitam yang keluar dari bekas luka Arum. Dengan handuk yang disiapkan Guntur, aku membersihkan cairan itu. Perlahan, luka-luka yang tersiram dengan air mulai mengering, dan Arum mulai tidak merasa kesakitan. Guntur, aku udah gak sakit loh. Terdengar suara Arum yang senang dan langsung mencoba berdiri. Hehe, piye? Hebat kan masku? Balasnya dengan bangga. Arum, jangan kecapean dulu ya. Nunggu lukamu sudah benar-benar pulih, baru bisa main lagi sama Guntur. Nasihatku kepada Arum yang terlihat senang. Guntur mengajak Arum yang sudah bisa berjalan untuk menemui ibunya. Ibu, Arum sudah bisa jalan, Bu. Teriak Arum mengabari ibunya. Bu Ningrum yang mendengarnya langsung menoleh. Sontak ia meletakkan suguhan yang akan disuguhkan pada kami dan berlari ke arah Arum. Ya Tuhan, Arum, kamu beneran sudah sembuh. Bu Ningrum mencoba mengecek tubuh Arum dan melihat luka-lukanya sudah mengering. Sudah Bu, kita duduk dulu aja. Masih ada yang harus saya ceritakan. Aku mengajak mereka untuk mendengarkan penjelasanku. Suguhan sederhana dihidangkan pada kami, singkong goreng dan teh hangat. Walaupun sederhana, suguhan itu mampu menghangatkan tubuh kami dari dinginnya udara di tengah hutan ini. Luka Arum itu ada hubungannya sama makhluk halus. Jadi wajar aja dokter gak bisa nyembuhin. Ucapku memulai pembicaraan sambil mengambil singkong goreng hangat yang baru saja matang. Wajah Bu Ningrum terlihat sudah menduga akan hal itu. Demit apa yang mencelakai Arum, Mas Cahyo? Tanya Bu Ningrum padaku. Aku mencoba berpikir kira-kira demit apa yang melukai Ningrum. Namun tidak bisa kuputuskan karena banyak demit yang bisa menyebabkan luka seperti tadi. Heh Mas, itu loh ditanyain ibu, ngunyah terus, ucap Guntur yang merebut singkong dari tanganku.
Yo sabar toh, ini ya lagi mikir. Saya belum bisa memastikan, Bu. Luka seperti itu bisa disebabkan air liur pocong, ilmu kiriman, sampai sentuhan demit alas juga bisa, Bu. Jelasku pada mereka. Arum dan ibunya saling berpandangan seolah mereka mengetahui sesuatu. Mas, kalau Mas Cahyo berkenan, minta tolong menginap semalam saja di sini. Mungkin Mas Cahyo bisa mengecek penyebabnya. Pinta Bu Ningrum. Aku tersenyum dan menyetujui permintaan Bu Ningrum. Tenang aja, aku sama Mas Cahyo memang sudah niat untuk bermalam di sini, Bu. Jelas Guntur. Mendengar jawaban Guntur, Bu Ningrum merasa lega dan segera menyiapkan perlengkapan kami untuk tidur. Malam berlanjut semakin larut. Aku memastikan Arum dan Guntur sudah tertidur di tempat tidurnya masing-masing dan berusaha tetap terjaga. Semoga saja ada petunjuk mengenai penyebab penyakit Arum. Tapi, tepat saat melewati tengah malam, angin berhembus membunyikan atap rumah. Sayup-sayup terdengar suara wanita menyanyikan tembang Jawa dari sumber suara yang berpindah-pindah. Aku berlari ke arah jendela, memastikan siapa yang bernyanyi di luar. Namun, suara itu berpindah ke belakang rumah dan menyaksikan suara tertawanya secara misterius. Lagi, kali ini suara itu terdengar dari arah luar kamar Arum. Aku berlari mengecek ke sana, dan dari jendela kamar Arum terlihat sosok nenek-nenek lusuh dengan rambut putihnya yang tergerai. Giginya terlihat menghitam dengan sesuatu yang terus ia kunyah. "Heh, sopo koe?" Ucapku menantang makhluk itu. Bukannya menjawab, makhluk itu hanya tertawa dan berbalik berjalan menjauh. Tak mau ketinggalan jejaknya, segera aku melompat keluar melalui jendela mengejar makhluk itu. Guntur, Arum, dan Bu Ningrum yang mendengar keributanku segera menyusul keluar. Di bawah hembusan angin malam, seorang nenek tua berdiri di tengah-tengah tanah kosong di perbatasan hutan. Bocah, apa kamu sanggup menghadapi mereka? Nenek itu tertawa dengan menyeramkan. Bersamaan dengan itu, dari dalam tanah terlihat sesuatu yang berusaha untuk keluar. Kain kafan lusuh penuh noda dengan ikatan yang belum dibuka baru saja bangkit mengarah kepada kami. "Mas Cahyo, kui pocong toh Mas?" Terlihat kali ini Guntur merasa ketakutan. "Udah tenang aja, kalian jangan jauh-jauh dari saya," jawabku. Tak lama menunggu, sekumpulan pocong sudah berdiri di sekitaran rumah Bu Ningrum. Hampir semua wajah pocong tersebut sudah membusuk. Beberapa sudah hampir berwujud tengkorak. "Lihat Bu Ningrum, selama ini kalian tinggal di atas kuburan zaman dulu." Aku mencoba menjelaskan mengenai apa yang terjadi. "Setelah ini apa Bu Ningrum masih tidak mau pindah ke perkampungan warga?" Bu Ningrum hanya menunduk. Ia tahu sangat berbahaya untuk tetap tinggal di sana. Namun sesuatu yang besar sepertinya menahannya untuk pindah. "Mas Cahyo, mereka kesini!" Guntur yang ketakutan mencoba memperingatkanku. "Udah tenang, Gusti Yang Maha Kuasa menitipkan kekuatan padaku untuk menolong kalian," ucapku sambil membacakan sebuah yang diajarkan oleh Pak Le kepadaku.
Suara rintihan dari puluhan pocong yang mengelilingi rumah terdengar sangat pilu hingga menyiksa telinga kami. Sepertinya jasad yang terkubur di bawah tanah rumah mati dengan cara tidak wajar. Doa penenang yang diajarkan Pak Le ternyata cukup berhasil. Satu persatu pocong yang mulai tenang, mulai menghilang dari hadapan kami. Bagus bocah, tapi ada lagi yang harus kamu hadapi. Tiba-tiba nenek tua itu muncul di sampingku dan kembali menghilang. Suara geraman terdengar dari dalam hutan. Kali ini sosok manusia bertubuh besar muncul dari dalam kegelapan. Sepertinya sesosok makhluk telah merasuki manusia itu. Merasakan adanya bahaya, aku membacakan ajian pada tangan kananku hingga kekuatan roh Wanasura merasuki di kedua tanganku. Ketika manusia yang kerasukan itu menyerang, aku mencoba menahan serangannya tanpa membalas. Setidaknya aku mencari tahu makhluk apa yang merasuki orang itu. Itu hanya jasad kosong yang dirasuki siluman. Tidak usah takut. Bisik nenek itu terdengar di telingaku. Benar, aku tidak merasakan roh lain di tubuh orang itu. Hanya sosok siluman berwujud macan hitam yang berada di tubuhnya. Segera aku melompat dan membalas serangannya hingga orang itu tersungkur. Tak terima dengan seranganku, ia merangkak dan menerjang layaknya harimau. Namun dengan sarung yang kubawa, segera kututupi wajahnya dengan menyerangnya sekali lagi. Hebat bocah, habisi dia. Sisanya biar aku yang mengurus. Bisik nenek itu. Mendengar ucapannya, aku merasakan hal yang aneh. Seolah-olah makhluk berwujud nenek itu mencoba memanfaatkanku. Sayangnya aku tak punya pilihan. Bila aku tidak mengalahkan makhluk ini, pasti Arum dan yang lain akan ada dalam bahaya. Sebuah pukulan terakhir kulontarkan kepada orang yang dirasuki oleh siluman macan kumbang itu. Sekelebat terlihat roh seekor macan keluar dari tubuh orang itu dan menghilang dengan auman yang sangat keras. Merespon suara siluman itu, seluruh pohon di sekitar hutan bergetar. Sekali lagi terjadi hal yang mengerikan. Setan-setan berwujud prajurit zaman dulu muncul dari kegelapan, seolah menerima perintah. Aku cukup panik, walaupun mungkin aku bisa melawan mereka, bisa saja Guntur dan Arum menjadi korban. Kali ini, nenek itu tidak berbicara apa-apa. Ia hanya mengambil sebuah kalung berbentuk taring dari tubuh pria yang kesurupan tadi dan melemparkannya ke sebuah jembangan besar di atas pohon. Suara retakan terdengar dari sana hingga benda itu pecah seutuhnya. Satu persatu bagian tubuh berjatuhan dari atas pohon ke tanah, mulai dari tangan, kaki, tubuh, dan kepala. "Bu Ningrum, itu apa?" tanya Guntur. Bu Ningrum masih belum mau menjawab. Sosok nenek tadi berubah menjadi kabut berwarna hitam dan mengelilingi potongan tubuh itu. Perlahan, bagian tubuh itu mulai menyambung satu persatu dan membentuk seorang manusia. Itu adalah nenek tadi. Aku mulai bingung, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Sudah, kamu diam saja di sana. Demit nenek tua yang sudah mendapatkan tubuhnya segera melesat ke arah pasukan demit berwujud prajurit. Dengan tawanya yang mengerikan, ia menggenggam tongkat kayu yang juga jatuh bersama badannya dan menghabisi setan-setan itu satu persatu hingga tak bersisa. "Edan mas, makhluk apa itu ya?" tanya Guntur yang merasa takjub sekaligus ketakutan. "Gak tahu aku, kalian jangan jauh-jauh dari saya."
Aku mencoba menjaga mereka dari semua kemungkinan yang ada. Setelah selesai menghabisi setan-setan itu, nenek itu melangkah ke arahku. Ia mendekat dengan tawanya yang menggema ke seluruh hutan. Sudah saatnya aku hidup lagi. Sudah berapa ratus tahun sekarang? Ucapnya di hadapan kami. Angin berhembus begitu kencang, suara daun yang saling bergesekan seolah menunjukkan bahaya yang besar. Demit, apa maumu? Ucapku mencari tahu maksud nenek itu. Mendengar ucapanku, nenek itu mengayunkan tongkat kayunya dan maju menyerangku dengan tenaga yang tidak main-main. Aku menyilangkan tanganku yang sudah diperkuat, namun rupanya tidak cukup menahan serangan nenek itu dan tubuhku terpental hingga terjatuh cukup jauh. Bocah tidak tahu sopan santun. Nenek itu menghampiri Buningrum dan Arum. Terlihat Guntur juga sangat ketakutan. Namun Buningrum malah maju sambil mengajak Arum. Arum, itu eyangmu, leluhur kita zaman dulu. Memanggilnya Nyai Jambrong. Cerita Buningrum pada anaknya itu. Aku yang mendengar ucapan itu menjadi heran. Jadi selama ini Buningrum mengetahui tentang ini. Oh, iki to cucu-cucuku. Ayu yo, ucap nenek itu. Arum terlihat masih ketakutan. Walaupun Buningrum mengetahui tentang nenek itu, tetap merasa ketakutan. Arum terlihat masih ketakutan. Walaupun Buningrum mengetahui tentang nenek itu, tapi tetap saja merasa ketakutan. Aku kembali berdiri dan menghampiri mereka. Ngapunten Nyai. Anda siapa? Manusia apa setan? Tanyaku lagi berusaha sesopan mungkin. Dasar bocah, ilmumu tinggi, tapi pengetahuanmu sangat cetek. Ucap nenek itu. Ini ilmu rawa rontek. Tidak ada yang bisa membunuhku jika tubuhku menyentuh tanah. Jelas Nyai Jambrong. Rawa rontek, aku pernah dengar ilmu itu. Salah satu ilmu yang memungkinkan manusia hidup abadi. Tapi sampai bisa bangkit lagi setelah puluhan atau ratusan tahun sungguh sulit dipercaya. Tiba-tiba suara petir menggelegar seolah memberi isyarat kepadanya. Bocah monyet, waktunya sudah tiba. Perang ilmu hitam yang melibatkan jagat Segoro Demit. Kalian harus hati-hati. Ilmumu tidak ada apa-apanya. Nyai Jambrong memperingatkanku dan segera melesat pergi meninggalkan kami semua. Perang ilmu hitam sekarang mulai masuk akal. Mengapa tiba-tiba ada banyak korban yang mati tidak wajar di banyak tempat? Mungkin saja mereka adalah korban dari para pencari ilmu hitam yang terlibat dengan perang itu. Setelah kondisi tenang, kami masuk ke dalam rumah dan Bu Ningrum mencoba menjelaskan semua kepada kami. Ternyata bukan tanpa alasan keluarga mereka mengasingkan diri di tengah hutan. Rupanya mereka memang ditugaskan untuk menjaga jembangan di atas rumah agar tubuh Nyai Jambrong tidak menyentuh tanah. Sebenarnya Nyai Jambrong sudah hidup terlalu lama, namun agar bisa mati, Nyai Jambrong harus mewariskan ilmu rawa ronteknya kepada orang lain. Sayangnya, ia tidak tega melakukan itu, hingga menyuruh keturunannya untuk menjaga tubuhnya, tidak menyentuh tanah hingga benar-benar mati. Ketika wangsit mengenai perang ilmu hitam muncul, banyak pemilik ilmu hitam yang mengirimkan demit untuk menjaga tubuh Nyai Jambrong agar tidak bangkit menjadi lawan mereka. Mungkin demit-demit inilah yang melukai Arum hingga seperti itu. Bu Ningrum, Arum, berarti sekarang sudah tidak ada yang jaga kan?
kalian bisa hidup di desanya Guntur setelah ini. Ucapku pada mereka. Iya Mas Cahyo, semoga saja masyarakat desa bisa menerima keluarga kami ya. Jawab Bu Ningrum. Jelas bisa Bu, aku jadi sering main sama Arum. Ibu Ningrum juga gak usah jauh-jauh kalau ke pasar. Nanti ditemenin sama ibuku. Jawab Guntur dengan semangat. Aku tersenyum melihat tingkah laku Guntur. Namun tetap saja itu tidak bisa menghilangkan rasa khawatirku akan peringatan Nyai Jambrong tadi. Setelah ini, aku segera menghubungi Pak Le dan Danan untuk mencari tahu tentang perang para pemilik ilmu hitam dan terlebih lagi tentang jagat Segoro Demit. Bersambung.